Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami' dan juga seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama mengawali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang total, dengan kesehatan yang prima, dan mudah-mudahan kita kelak semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang saya juga nggak tahu sampai bab mana ini. Udah lama baru nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimiz zulm wal amru biraddil mazalim ila ashabiha.
Bab tentang larangan orang berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hak orang-orang yang terzalimi. Makna zalim ini huwa lughatan wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Makna zalim secara bahasa adalah wad'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, pada yang bukan tempatnya. Nah, ini makna zalim. Meletakkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Contohnya mungkin pakai sepatu di pala, zalim itu. Atau pakai songkok di kaki. Nah, ini termasuk zalim. Wad'u syai'i bi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Wa syar'an, dan menurut syara makna zalim itu at-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin. At-tasarruf, memalingkan atau menghilangkan, bihaqqil ghairi, pada hak orang lain, bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang hak. Nah, ini makna zalim secara syara, at-tasarrufu bi haqqil ghairi bi ghairi haqqin, menghilangkan hak orang lain tanpa alasan atau tanpa hak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 71. Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Wadh-dhalimuna, dan orang-orang yang zalim, ma lahum, tidaklah bagi mereka itu, min waliyyin, pelindung, wala nasir, dan juga penolong. Jadi kelak orang-orang zalim itu akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat tanpa ada yang bisa melindungi dan menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, takutlah kalian kepada yang namanya kezaliman. Ai ijtadibu zulmal ibad wa minhumun nafsu. Artinya hindarilah, ijtanibu, tinggalkanlah, jauhkanlah yang namanya kezaliman terhadap sesama manusia, dan diantaranya juga zalim, wa minhum zalimun nafsi, zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim ini bisa zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, bahkan juga zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berpesan, tinggalkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah yang namanya kezaliman. Tadi makna zalim apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi,
meletakkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Dan zalim ini tadi ada 3, ada zalim terhadap orang lain, zalim terhadap diri sendiri, juga zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au i'anatuha ala maksiatillahi wa ita'atuha fiha. Nah, masih dalam syarah penjelasannya, termasuk zalim itu adalah i'anatuha ala maksiatillah, menolong orang dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zalim. Ada orang nyolong, dibantuin atau diumpetin ke rumahnya biar enggak ketahuan. Nah, ini termasuk zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu zulumat, merupakan kegelapan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan kalimat zalim dengan julumat, akar katanya sama. Zalim itu berbuat jahat, berbuat yang tidak baik. Nah, ini efek dari orang berbuat jahat ini, berbuat tidak baik ini, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan dari Allah dalam bentuk kegelapan, kepekatan. Dia tidak bisa melihat apapun. Tentu orang akan sangat sengsara, tersiksa, galau kalau dalam kondisi gelap, nggak bisa ngelihat, pekat. Jangankan kayak gitu, kita lagi tidur, pas bangun lampu mati. Ini kita geda banget. Berapa krepek, 5 menit aja. Nggak ada cahaya penerang HP jauh, senter nggak ada. Berapa krepek, bisa-bisa salah pegang, salah pencet, galau. Apalagi ini di akhirat selama-lamanya. Orang yang berbuat zalim itu Allah balas dengan kegelapan, kepekatan, sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Al-Qadhi Iyad, fayakunu julumatin ala sahibihi la yahtadi yaumal qiyamati bisababi julmihi fid dunya. Adalah kezaliman yang dilakukan seseorang itu berdampak mendapatkan balasan kegelapan ala sahibihi, atas pelakunya. La yahtadi yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan petunjuk apapun pada hari kiamat. Bisababi zulmihi fid dunya, dengan sebab kezaliman yang dia pernah lakukan di dunia. Kama annal mu'min yas'a bi nurihi huwa musabbabun an imanihi fid dunya. Sebagaimana orang beriman yas'a bi nurin, dia akan dipancarkan dengan cahaya. Musabbabun an imanihi, karena sebab imannya fid dunya, di dunia. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat, dengan sebab imannya yang dia lakukan, yang dia pegang, yang dia miliki di dunia. Jadi orang zalim ini kebalikan dari orang yang beriman. Orang zalim kelak akan mendapatkan kegelapan, kepekatan pada hari kiamat. Sementara orang yang beriman, yang selalu berbuat baik, akan selalu diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian berikutnya Nabi mengatakan wattaqus syuhha, dan takutlah kalian dengan sifat pelit. Ini yang dimaksud syuhha di sini, wasyuhu asyaddu minal bakhili wa qila al bakhilu ma'al hirsu. Yang namanya syuhha itu lebih parah, asyaddu minal bakhil, dari yang namanya bakhil. Bakhil pelit, syuhha pelit juga, cuman syuhu ini lebih parah. Dijelaskan wakila al-bahilu ma'al hirsu, yang dimaksud dengan syuhha, sifat syuhha ini tidak saja pelit tapi juga hirsu, serakah. Kalau bahil itu pelit doang, tapi kalau syuhha itu tidak hanya pelit tapi juga serakah, apa aja pengen dia milikin, nggak peduli itu milik orang lain. Nah ini syuhha, lebih parah daripada bahil. Jadi Nabi memperingatkan jangan sampai kita punya sifat kayak gini, udah pelit serakah, udah medit buntut gasiran pantat kuning serakah, apa yang punya orang lain pengen dia miliki. Nah ini sifat yang paling buruk, sehingga Nabi sangat mewanti-wanti jangan sampai kita punya sifat seperti ini. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat pelit yang disertai dengan serakah ini ahlaka man kana qablakum, menjadi sumber kebinasaan atas umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, dan sifat pelit dan serakah ini juga membawa orang pada pertumpahan darah. Safaku dima'ahum, ay kutila ba'dahum ba'dah. Dari sifat pelit ini akan muncul gejolak sehingga orang saling membunuh gara-gara sifat pelit. Kama qatala jalikal Israili ibni ammihi alladhi yarisahu isti'jalan lil arisi hatta kasafallahu amrahu bikissatil baqarah, sebagaimana yang terjadi pada zaman Bani Israel, ibnu ammihi, yang dilakukan oleh seorang ibnu ammihi, keponakan terhadap pamannya, alladzi yarisahu, yang dia ingin memiliki harta waris, istijalan. Istijalan itu secara cepat, instan. Lil arisi hatta kasafallahu, untuk mendapatkan warisan hatta kasafallahu, sampai Allah buka peristiwa itu, amrahu bikissatil baqarah, dalam kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Dulu zaman Bani Israel ada orang kaya raya, hartanya banyak, tapi dia pelit, medit. Nah dari sifat pelitnya ini yang juga serakah, sehingga memunculkan rencana jahat dari keponakannya agar dia bisa mewarisi harta pamannya yang banyak melimpah ini, dengan cara berbuat zalim, dibunuh pamannya. Orang kaya raya, dia nggak punya keturunan, tapi dia punya satu keponakan. Setelah dibunuh, geger umat Bani Israel besok pagi. Itu di depan rumah orang kaya itu, orang kaya ini sudah tergeletak menjadi mayat, dibunuh, dan nggak tahu siapa pembunuhnya. Sampai kemudian umat Bani Israel ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam, menceritakan kronologinya, lalu meminta kepada Nabi Musa untuk bisa mengungkap siapa pembunuh
orang kaya yang pelit. Nah, Nabi Musa kemudian didesak oleh Bani Israel agar minta petunjuk kepada Allah, kepada Tuhannya, supaya disingkapkan siapa pembunuh orang kaya ini. Lalu Nabi Musa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa agar disampaikan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ini kan inti dari kisah surat Al-Baqarah, kan kisah itu. Sampai kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Hai Bani Israel, Allah perintahkan kalian untuk memotong seekor sapi. Cuman Bani Israel ini dablek, disuruh motong sapi, pertanyaannya banyak. Wahai Nabi Musa, ini sapi yang bagaimana? Yang umurnya berapa? Sapi wadon apa lanang? Kalau wadon, sapinya perawan apa janda? Kan PA. Terus umurnya berapa? Apakah sudah dipakai untuk melukuk sawah? Warnanya bagaimana? Setelah sekian pertanyaan dijawab oleh Nabi Musa, ini orang Bani Israel nanya terus. Nah, ini yang bikin umat Bani Israel jadi celaka. Maka dengan banyaknya pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi Musa saat mendapatkan perintah untuk menyembelih seekor sapi, Allah kasih kesulitan. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, sampaikan nyari sapi yang baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Cari sapi yang berwarna kuning keemasan, yang warnanya berkilau, sehingga orang yang melihatnya akan terpana. Nyari sapi warna kuning keemasan, berkilau, setengah budak nyari. Jangankan zaman dulu, sekarang juga kita suruh nyari sapi warna begitu. Susahnya minta ampun. Kenapa? Karena orang Bani Israel itu banyak bertanya. Padahal andai saja ketika Allah perintahkan lewat Nabi Musa, hai Bani Israel, potong seekor sapi, lalu mereka ikuti, sami'na wa ata'na, potong sapi yang model apa aja, mau wadon, mau lanang, mau hitam, merah, biru, potong, jelek, selesai. Cuma Bani Israel ini banyak tanya. Makanya Nabi itu pesan kepada kita, janganlah kita banyak bertanya. Karena salah satu kecelakaan yang menimpa Bani Israel adalah karena mereka banyak bertanya. Suruh motong sapi, pertanyaannya 1000. Apa urusannya Musa? Kamu kan disuruh mengungkapkan siapa pembunuh orang itu. Kenapa disuruhnya motong sapi? Apa urusannya? Kagak nyambung. Kalau pakai akal nggak nyambung. Tapi kalau kita iman, ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Beres sudah urusan. Dan ternyata mereka dapatkan sapi itu dengan harga yang sangat mahal. Susahnya setengah modal. Akhirnya dibeli. Mereka mendapatkan kesulitan dengan sebab banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, setelah sapi itu didapatkan, dipotong, salah satu bagian tubuhnya dipukulkan oleh Nabi Musa kepada mayat tadi. Dengan izin Allah, mayat tadi bangun, bisa ngomong, yang membunuh saya keponakan saya, si Anu. Ini kan kisah dalam surat Al-Baqarah. Dan ini terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang keponakan terhadap pamannya lantaran sifat pelit. Sifat pelit yang disertai dengan sifat serakah. Artinya apa?
Kita ini kalau Allah takdirkan punya harta banyak, jadi orang kaya, jangan sampai kita memiliki sifat pelit. Kenapa? Inilah yang menjadi kehancuran buat kita, sebagaimana kehancuran yang Allah limpahkan terhadap umat-umat lain. Terjadi pertumpahan darah, orang akan menghalalkan berbagai macam cara, akan terjadi cemburu sosial, ketimpangan sosial, gara-gara apa? Sifat pelit. Dan memang dulu orang-orang Bani Israel, para pemimpin-pemimpinnya, para atasan-atasannya, itu mereka punya sifat pelit dan serakah, sehingga terjadi gejolak sosial. Jadi urusan kayak gini, urusan sosial kemasyarakatan ini sudah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau pengen terjaga tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat di lingkungan kita, jika Allah takdirkan kita sebagai orang kaya, kita jangan sampai punya sifat pelit, kikir, bakhil, dan juga serakah. Wastahallu maharimahum, dan terjadilah orang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dari sifat pelit ini. Ay ittakhaju ma harramallahu, artinya orang akan menerobos apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala lantaran sifat pelit. Ini dampak dari sifat pelit ini begitu luar biasa. Terjadi gejolak sosial, pembunuhan, perampasan dengan berbagai cara untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil julha'i minasya'il qurna'i. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. La tu'adduna, niscaya pasti. Jadi ada huruf lam taukid, pasti kalian nanti akan menunaikan al-huquq, hak-hak orang-orang yang terzalimi ila ahliha, kepada pemiliknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yuqada lisyatil julha'i, sampai kepada urusan lisyatil julha'i, seekor kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qurna'i, kepada kambing yang bertanduk. Nih, Nabi berpesan terhadap kita yang pernah berbuat zalim, bahwa kelak nanti di hari kiamat kita akan menunaikan hak-hak orang yang terzalimi. Dan itu pasti kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang yang terzalimi, sampai kata Nabi membuat tafsir yuqadu lisyatil julha, akan membalas kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qurna, kepada kambing yang bertanduk. Sampai urusan binatang, ada kambing yang nggak bertanduk. Dulu di dunianya dia dibadugin mulu, diserudugin mulu sama kambing yang bertanduk. Allah akan paksa untuk membalas kambing yang nggak bertanduk tadi untuk nyerudugin kambing yang bertanduk tadi. Seberapa banyak dia pernah diserudugin sama kambing yang bertanduk? Kan kambing kalau nggak bertanduk kambing cemen.
ngalahan. Udah ngalahan dihantemin mulu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balas. Ini urusan binatang. Urusan binatang yang gak punya pikiran, gak punya otak, gak punya perasaan, tapi urusan perbuatan zalim tetap Allah pasti akan balas. Lalu bagaimana dengan kita manusia, makhluk yang Allah anugerahkan akal, perasaan, pikiran? Jadi semua perbuatan zalim yang pernah kita lakukan pasti la tu'adduna akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dulu pernah ngepret orang, kita pukul, bisa jadi balasannya lebih dahsyat karena ini akhirat. Makanya di akhirat nanti banyak orang-orang bangkrut dengan amalnya, banyak orang-orang yang pailit. Nabi pernah ngomong begini, ada sahabat lagi pada ngumpul. Nabi bilang, atadruna manil muflisu? Hei sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud, siapakah orang yang bangkrut? Atadruna, tahukan kalian siapakah orang-orang yang bangkrut, muflis, pailit, tekor? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah tentunya orang yang enggak punya uang, dirham, wala mata, enggak punya harta, perhiasan. Ternyata jawaban para sahabat itu sama sama kita. Segala sesuatu logikanya dilarikan ke materi. Ketika Rasulullah tanya, tahu nggak kalian orang-orang yang bangkrut nanti? Orang-orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya uang ya Rasulullah, yang nggak punya harta. Ternyata bukan itu. Nabi bilang, qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin walakin qad syatama haja wa daraba haja wa akala mala haja wa safaka dama haja. Orang yang bangkrut di antara umatku nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang kepada Allah membawa pahala ibadah sholat, puasa, zakat, banyak pahalanya, bejibun, enggak kehitung. Cuma kata Nabi, walakin qad syatama haja, tapi sayangnya dia dulu pernah mencaci maki orang lain. Wa akala mala haja, dia pernah makan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama haja, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Fahaja min hasanatihi wa haja min hasanatihi. Maka amal-amal dia, kebaikan dia dalam bentuk sholat, puasa, zakat diambil kepada orang yang pernah dizalimi tadi. Itu orang yang datang ahli ibadah sholat, puasa, zakat, pahalanya banyak, habis buat nutupin orang yang pernah dizalimi. Fa'in paniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, apabila pahalanya sudah habis sementara urusannya belum selesai terhadap orang yang dizalimi, parah. Ini dosa-dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang ahli ibadah tadi. Puncaknya apa? Summa turiha finnari, akhirnya orang yang ahli ibadah dengan membawa pahala yang banyak, sholat, puasa, zakat, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam lantaran dia pernah berbuat zalim. Na'udzubillah. Dan itu pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana binatang tadi, ada kambing yang enggak bertanduk, diserudukin sama yang kambing bertanduk, Allah suruh balas. Ini dikasih penjelasan. Wa ammal qisasu minal qurna'i lil julhai falaisa
min qisasit taklid. Qisas yang Allah kasih terhadap kambing yang bertanduk, terhadap kambing yang tidak bertanduk, ini bukan qisas kiasa. Bal huwa qisasun muqabal. Bahkan itu qisas yang benar-benar terjadi, Allah tampakkan nanti di akhirat. Jadi kalau binatang menjolimi binatang lain, pasti Allah balaskan pada hari kiamat. Apalagi kita manusia yang punya akal, pikiran, perasaan. Sampai tadi orang nggak sadar, dia merasa banyak ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi ternyata pahalanya semuanya habis ludes, diambil untuk orang-orang yang pernah dijolimi. Dan parahnya lagi, jika semua pahala kebaikannya habis, sementara urusan belum selesai, yang terjolimi masih nuntut sama kita. Semua dosa orang yang terjolimi dilimpahkan kepada kita. Kita yang nggak pernah berzina, dosa zina dilimpahin. Kita yang nggak pernah membunuh, dosa membunuh dilimpahin. Kenapa? Karena kita berbuat jolim. Na'udzubillah. Inilah yang dimaksud dengan orang bangkrut, orang muflis. Akibat apa? Akibat kezaliman yang dilakukan. Makanya pantas kata Nabi, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang dilakukan seseorang akan berdampak kegelapan, kepekatan yang akan membawa pada kesengsaraan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari perbuatan-perbuatan zalim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadba'u biha 'anna jami'al bala wal adwa wal waba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia kama qulta fi kitabikal munazzali baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma man arada hadzal balad bisu'in fardudha bintikasin wa aubikha bi iflasin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aslih jata bainina, Allahumma adlib baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.